حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الشيخ حفظه الله تعالى منهج إخراج هذه الشروط. Manhaj pengeluaran syarah-syarah ini tadi. Jadi metode mengeluarkan syarah-syarahnya Syekh Abdurrahman. Kata Syekh Abdullah, tamayyaza asy-Syekh Abdurrahman ibnu Umar ibnu Mar'i al-Adani rahimahullah fi durusi al-masmu'a bi husni syarhihi wa salasati alfadhihi. Syekh Abdurrahman ibnu Umar ibnu Mar'i al-Adani terbedakan atau teristimewakan pada pelajaran-pelajarannya yang masmu'ah, maksudnya yang rekaman-rekaman yang didengarkan tersebut dalam bentuk husnu syarhihi, bagus penjelasannya, wasalasati alfadhihi, dan bersambung lafat-lafatnya, jadi tidak terputus. Jadi lafadznya itu satu sama lain nyambung, jadi seakan-akan kayak teks seperti itu. Syekh Abdurrahman ini ibunya orang Indonesia ya. Bapaknya Ami Umar ini orang Yaman. Istrinya Ami Umar ini orang Indonesia, orang Purwokerto, orang Tegal kalau nggak salah. Tegal atau Purwokerto. Kemarin ketika Syekh Abdullah ke Indonesia, 4 orang dari Yaman itu, sama saudarinya Syekh Abdullah, kemudian sama bapaknya yaitu Umar, dan sama ibunya. Makanya dulu orang-orang Yaman, karena kita orang Indonesia itu sering diberikan keistimewaan sama Syekh Abdurrahman, orang-orang Yaman suka bilang, ini karena ibunya Syekh orang Indonesia, makanya orang Indonesia diistimewakan sama Syekh Abdurrahman. Maksudnya orang Indonesia, dulunya memang orang Indonesia ya, terus nikah sama orang Yaman, kemudian tinggal di Yaman, masih hidup ya. Ami Umar ini masih hidup dan ibunya masih hidup ya. Kemarin ketika Syekh Abdullah daurah di Balikpapan, daurah di Makassar, beliau ke Indonesia itu sekalian datang. Wa taqribihi al-ma'ani li tullabihi, dan juga di antara keistimewaan syarahnya Syekh Abdurrahman itu mendekatkan makna-makna tersebut kepada para tullab. Memang istimewa ya ikhwan, orang yang hadir duduk di majelisnya Syekh Abdurrahman rahimahullah ta'ala itu lebih mudah memahami. Jadi beliau, di antara keistimewaan beliau, ifhamnya tadi itu lebih gampang, lebih mudah difahami. Makanya kalau dulu di Dammaj, dars khas yang paling besar itu darsnya Syekh Abdurrahman. Wa min ghazarati ilmihi annahu kana rahimahullah yashra min hifdhihi. Nah ini tadi ya ikhwan, di antara luasnya ilmu Syekh, dalamnya ilmu Syekh, bahwasannya dulu beliau mensyarah dari hafalan. Nah ini ya ikhwan, antum ya, karena tidak bisa jumpa lagi dengan beliau ya, orang yang sezaman dengan beliau akan tahu ini. Beliau ngajar tidak pakai kitab, jadi betul-betul beliau dari
hafalan. Orang mungkin ngira beliau cuma ngarang-ngarang, enggak. Jadi beliau salin dulu. Makanya kalau dulu ba'dal maghrib untuk hari malam Jumat dan malam Sabtu beliau enggak bisa ngajar. Beliau enggak bisa ngajar. Sabtu malam Ahad juga karena hari Kamis dan hari Jumat itu beliau safar dakwah. Nah, untuk hari Sabtu beliau ngajar Sahih Muslim, enggak ngajar fikih. Fikih biasanya dulu kitab Manhajus Salikin di zaman anak. Alasan beliau apa? Kata beliau, kata Syekh Abdurrahman, ashal, Sahih Muslim itu lebih ringan karena sudah ada syarah yang ada, jadi beliau tinggal baca, paling jelaskan ya. Nah, untuk syarah Manhajus Salikin beliau harus nyalin dulu, kemudian beliau nyampaikan, dan itu betul-betul dari hafalan. Begitu juga tafsir As-Sa'di. Jadi seluruh pelajaran-pelajaran yang beliau ajarkan ketika itu dari hafalan beliau sendiri, syarahnya. Makanya ketika kemarin diceritakan oleh pengawalnya Syekh, yaitu Saleh Sulaimani, ketemu di Madinah kemarin, karena beliau termasuk pengawal pribadinya Syekh. Kemarin anak bilang sama antum, Syekh punya 8 pengawal ya. Dan yang menyebabkan qadarullah masyafa'al beliau meninggal dunia juga, dari 8 pengawal pribadi ini ada yang mengusulkan agar dikurangi menjadi 4, dari 4 dikurangi jadi 2, yaitu Soleh dan Romzi ya. Pada saat Syekh terbunuh, yang nemani Syekh cuma 1 orang, yaitu Romzi. Nah, Soleh ini tadi kemarin menghubungi ana ketika ana selesai dari majelisnya Syekh Muhammad bin Hadi. Dia bilang, ana di Madinah, antum ada waktu enggak kita ketemuan di Masjid Nabawi? Ketemuanlah hari Sabtu malam Ahad. Dia bilang, ana duduk di pintu nomor 20, antum masuk pintu langsung mubasyarah akan melihat ana. Kesempatan ana bertanya pada Syekh, kepada beliau ini, Soleh ini, karena dia bilang awal pribadi. Anda tanyakan tentang Syekh ini tadi. Kata beliau, Syekh memang ngajar di markis, tidak bawa buku. Namun itu semua ada buku-bukunya, syarah-syarahnya, bahasnya beliau ada di maktabah. Kata Soleh ini tadi, tersusun rapi. Tafsir, fikih dan yang semisalnya sudah ada semua dari bahasnya Syekh Abdurrahman. Nah, ini yang akan digarap sama Syekh Abdullah, diupayakan untuk dikeluarkan. Wa minal ma'lum annal ilqa wal irtijal al kalami lahu uslubuhu wa launuhu. Kata Syekh Abdullah, termasuk perkara yang dimaklumi ya, bahwasannya al ilqa, penyampaian, dan irtijal kalami, itu ucapan yang spontan, dia memiliki uslub dan warna tersendiri. Wat talif wal kitabah laha uslubuha wa launuha kadzalik. Demikian juga tulisan memiliki uslub, metode dan warna tersendiri. Jadi kata Syekh Abdullah, yang namanya menyampaikan pelajaran, yang ngomong itu ada metode tersendiri. Nah, di sini ikhwan benar kata Syekh Abdullah, antum ketika dakwah bedakan ngomong daras sama pidato ya, sama khutbah, itu berbeda, ada uslub tersendiri, dan bedakan dengan tulisan. Sebagian orang kadang tidak bisa membedakan perkara ini tadi. Nulis mungkin butuh lafaz-lafaz yang formal. Kalau kita di Indonesia ini sesuai EYD. Bagaimana tata bahasa yang benar? Itu ada ketentuannya. Nah, adapun ilqa ad-durus, ini tidak mesti bahasa antum seperti bahasa tulisan.
Tapi yang dimaksud adalah tersampaikannya maksud, sehingga orang tuh paham, entah dengan bahasa Sunda, dengan bahasa Komering, dengan bahasa Palembang atau bahasa Jawa, yang penting orang tuh paham. Wa qad iqtadat sina'atu ta'lif an attabi' fi ikhraji durus asy-syekh al-masmu'a qawaid al-kitaba wan nashr. Kata beliau, sungguh sina'atu ta'lif, ya, bentuk penulisan, ya, atau cara penulisan menuntut agar aku mengikuti dalam mengeluarkan pelajaran-pelajaran syekh tersebut, kaedah-kaedah penulisan dan penyebaran. Jadi dalam penulisan itu ada metode, ya, namanya sina'atut ta'lif. Ada metode penulisan menuntut, kata beliau, kata Syekh Abdullah, metode penulisan menuntut saya untuk mengeluarkan pelajaran-pelajaran Syekh Abdurrahman tersebut dengan kaedah-kaedah penulisan yang benar. Ibtigha'a ikhraji ilmi syekh maktuban ala ahsani wajhin, dalam rangka mengeluarkan ilmu syekh secara tertulis pada bentuk yang paling bagus. Kama kharaja min qabl masmu'an, sebagaimana keluar sebelumnya secara sautiyah, masmu'. Dan itu ada, ya ikhwan, ada. Ana cukup lengkap punya rekamannya Syekh Abdurrahman ini tadi, tersimpan di hard disk. Fa ya'ummun nafa' baina talabatil ilmi wa 'amatil muslimin, sehingga kemanfaatannya bisa merata di kalangan para penuntut ilmu dan di kalangan seluruh kaum muslimin. Kemudian Syekh Abdullah menyebutkan, wa qad sirtu fi ikhraji hadhihi syuru' ala nahwi tali, kemudian aku berjalan dalam mengeluarkan syarah-syarah tersebut dengan cara sebagai berikut. Nah, beliau menyebutkan di sini, ya, ada biografi Syekh Abdurrahman, kemudian disebutkan ada matan itu diharokati, kemudian penulisan sesuai dengan kaidah imla, ya, kemudian mendhabat dengan harokat yang perlu untuk penjelasan untuk diharokati, kemudian hadis-hadisnya juga didhabat, kemudian matan-matan tersebut ada syakal harokat dan semisalnya. Kemudian membuang kalimat-kalimat yang perlu dibuang, ya, hazfu idhafati ma yaqtadhihi siyaqul kitabah wa ta'lif ka hazfi muqarrar wa ziyadati harfin wa iqamati dhamirin maqama ismi dhahir. Juga termasuk membuang kalimat-kalimat yang sempalan, kalimat-kalimat selipan. Kadang Syekh bilang gini, ihda'u ya ikhwah, ihda'u, masa ditulis? Sampai anak ingat dulu, ada kawan orang Purbalingga, kira-kira sih kalau seandainya kata teman itu dulu, masih ingat, dia bilang, kira-kira kalau ini ditulis, apa ditulis enggak ya ihda'u itu? Syekh bilang ihda'u, sering bilang tenang. Biasanya kalau ada orang anak-anak gaduh. Dan yang semisalnya, yang intinya Syekh Abdullah melengkapi, ya, itu tadi tidak terlalu anak baca, mungkin bukan terlalu sesuatu yang penting. Kemudian di situ disebutkan di ta'liq di bawah, wa ashkuru kullaman sa'adani wa sahama fi ikhraj hadzal kitab min ad-dakatira al-fudala wal masyayikh an-nubala al-bahithin al-kurama bi waqtihim wa juhdihim wa mulahadhatihim wa bi kulli anwa'il musa'ada wal musahamah. Kemudian Syekh Abdullah juga menyebutkan terjemah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini Syekh
terjemah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mungkin perlu kita baca ya. Kita baca walaupun singkat di sini terjemahnya supaya antum mengenal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. At-Tarjamatul Muallif Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah taala. Antum kalau mau lihat terjemah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab secara detail, di situ disebutkan banyak buku ya. Di antaranya ismuhu wa nasabuhu huwa Muhammad ibn Abdul Wahab ibn Sulaiman ibni Ali ibni Muhammad ibni Ahmad ibni Rashid ibni Braid ibni Muhammad ibni Braid ibni Musyrif At-Tamimi. Itu nama beliau, Muhammad ibn Abdul Wahab At-Tamimi. Mauliduhu wulida rahimahullah sanata 15 wa mi'a wa alaf minal hijratin nabawiyah. Beliau dilahirkan tahun 1115. Beliau lahir tahun 1115 ya ikhwan. Kemudian Daulah Utsmaniyah runtuh pada tahun 1110 Hijriah. Jadi alhamdulillah. Jadi beliau lahir itu 5 tahun setelah runtuhnya Daulah Utsmaniyah. Jadi kurang tepat kalau ada yang bilang beliau memberontak. Kenapa? Karena beliau itu lahir pada masa sudah runtuh Daulah Utsmaniyah itu. Beliau tidak memberontak. Fi baldatin atau fi baldatil Uyainah Shimal Ar-Riyadh, di wilayah namanya Uyainah, nama tempatnya Uyainah di wilayah utara Riyadh. Nash'atuhu wa talabuhu lil ilmi. Nasha'a rahimahullah fi baiti ilmin wa dinin. Fawaliduhu Abdul Wahab ibnu Sulaiman kana qadi al-Uyainah. Jadi beliau ini tumbuh di rumah ilmu, keluarga ilmu. Orang tua beliau pun Abdul Wahab ibnu Sulaiman sebagai qadi di wilayah Uyainah. Wa kana faqihan aliman fadilan. Beliau adalah seorang yang faqih, orang yang berilmu dan orang yang fadil, memiliki keistimewaan. Wa jadduhu Sulaiman ibnu Ali kana faqihan mutabahhiran fil madhhabil Hanbali. Kakek beliau Sulaiman pun seorang yang faqih yang luas ilmunya dalam mazhab Hanbali. Wa kana min ulama'i asrihi yarji'una ilaihi fima yushkil alaihim min masailil ilm. Bahkan beliau adalah seorang ulama pada masa tersebut yang dijadikan rujukan oleh umat manusia pada perkara-perkara yang iskal bagi umat manusia. Wa qara al-Qur'an qabla bulughihi al-ashar. Beliau sudah menghatamkan Al-Qur'an sebelum umur 10 tahun. Wa kana hadal fahmi. Beliau Syekh Muhammad adalah orang yang tajam pemahamannya. Sari'al idrak, cepat nangkepnya. Yata'ajjabu ahluhu min fitanatihi wa zakaihi. Bahkan keluarganya sendiri pun terkagum-kagum dengan kecerdasan beliau. Thumma ishtaghala bil ilmi wa jadda fit talab. Kemudian beliau menyibukkan diri dengan ilmu dan sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Wa ba'da bulughihi sinnal ihtilam qaddamahu waliduhu imaman fis shalah. Tatkala beliau sudah mencapai umur baligh, orang tua beliau pun memajukan beliau untuk jadi imam di salat. Tsumma hajja faqadha fariidatal Islam. Kemudian haji sehingga beliau menunaikan kewajiban Islam. Tsumma qasadal Madinah ala sakiniha afdalas salati wassalam. Kemudian beliau setelah musim haji beliau berjalan menuju kota Madinah ya. Wa qama biha syahrain. Beliau tinggal di sana lebih kurang 2 bulan. Tsumma raja'a ila watanihi washtaghala bil qira'ah ala madhhabil Imam Ahmad. Kemudian pulang kampung, beliau menyibukkan untuk belajar fikih dengan mazhab Imam Ahmad. Tsumma rahala li talabil ilmi wa zahama al ulama al kibar farahila ila al Basra
Farahala ilal Basra wal Hijaz miraran, kemudian beliau berangkat mencari ilmu, ya. Beliau mendatangi majelis para ulama, beliau rehlah ke Basra, ke Hijaz, wajtama'a biman fiha minal ulama wal masyayikh wal akhyar wa ata al ahsa wa hiya idzaka ahila bil masyayikh wal ulama. Beliau juga mendatangi ahsa, karena ahsa pada waktu itu tempatnya para masyayikh dan para ulama. Fasami'a wa nadhara wa bahatha wa istafada. Di sini disebutkan syuyukhuhu, gurunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Akhadhal ilma an iddati masyayikh al ajilla wa ulama wa ulama'i fudala. Minhum, beliau mengambil ilmu dari banyak masyayikh, di antaranya Walidu Abdul Wahhab ibn Sulaiman, Muhammad Hayatus Sindi al-Madani, Ismail al-Ajluni, Ali Afnadi ad-Dawastani, Abdullah ibn Ibrahim an-Najdi, thumma al-Madani. Adapun talamizuhu, murid-murid beliau, akhadha anhul ilma adadun minal ulama al-ajilla min banihi wa banihim wa ghairihim min ulama id-dar'iyah wa ahli nawahi mimman ta'ahala. Adapun murid beliau yang mengambil ilmu dari beliau itu banyak sekali, baik dari anak beliau langsung ataupun dari keturunan-keturunan beliau, cucu-cucu beliau, dari kalangan ulama-ulama wilayah Dir'iyah. Beliau ini dulu tinggal di Uyainah, kemudian pindah ke wilayah Dir'iyah. Nah, beliau ditolong dakwanya ketika hijrah ke Dir'iyah. Adapun anak-anak beliau yang mengambil ilmu seperti Syekh Husain, Syekh Abdullah, Syekh Ali, Syekh Abdul Aziz. Hafiduhu Syekh Abdurrahman ibnu Hasan. Syekh Abdurrahman bin Hasan ini yang nulis kitab Fathul Majid. Beliau meninggal dibunuh, ya. Kemudian Hamad ibnu Nasir ibnu Muammar, Abdul Aziz ibnu Al-Husain, Sa'id Haji ibnu Haji, Muhammad ibnu Abdullah As-Suwailim, Abdurrahman ibnu Khamis, Abdurrahman ibnu Nami, Muhammad ibnu Sultan Al-Ausaji, Abdurrahman ibnu Abdul Muhsin Aba Husain, Hasan ibnu Abdullah ibnu Aidan, Abdul Aziz Al-Suwailim, Muhammad Al-Suwailim, Hamad ibnu Rashid Al-Uraini. Kul wahidin min haula waliyal qadha fi nahiyatin wa akhadha aidan anhu khalqun katsir mimman lam yali al-qadha min al-fuqaha wal a'yan. Masing-masing dari mereka tadi menjabati sebagai qadhi di suatu wilayah, ya. Dan juga banyak dari kalangan orang-orang yang tidak berkuasa sebagai qadhi, dari kalangan fuqaha dan tokoh-tokoh yang mengambil ilmu dari beliau juga. Adapun turathu al-ilmi, karya beliau, khallafa rahimallah kunuzan katsira min al-ulum wal ma'arif, wa min dzalika al-qawaid al-arba', kitab tauhid, kitab kashf syubhat, kitab usul iman, kitab fadailul islam, kitab fadailul quran, kitab sirah al-mukhtasarah, sirah al-mutawwalah, kitab majmu' al-hadith al-abwabil fiqhi, kitab mukhtasar al-nisaf wa syarh al-kabir, mukhtasar as-sawa'iq, mukhtasar Fathul Bari, mukhtasar al-hadi, mukhtasar al-aql wan naql, mukhtasar al-minhaj, mukhtasar al-iman, kitab adabul masyi ila salah. Ini beberapa buku beliau, ya. Ada yang tercetak, ada yang seperti Qawaidul Arba', kitab tauhid, kashf syubhat, usul iman, fadailul islam, fadailul quran, itu ada tercetak. Sirah mukhtasar ini ada, ya. Mukhtasar sirah ada. Sirah mutawwalah wallahu alam, anda tahu. Majmu'ul hadis ala abwabil fiqih, enggak ingat anda yang tingkatnya hadis fil fitan wal malahim. Mukhtasar al-nisaf wallahu alam, anda enggak tahu. Mukhtasar sawa'iq ada, sudah tercetak. Mukhtasar Fathul Bari wallahu alam. Mukhtasar al-hadi ini juga wallahu alam. Mukhtasar al-aql wan naql wallahu alam, anda belum tahu yang cetakannya. Mukhtasar minhajus sunnah nabawiyah ada tercetak. Mukhtasar Zadul Ma'ad juga ada. Mukhtasar Mukhtasar al-hadi ini mungkin Mukhtasar Zadul Ma'ad,
ya. Mukhtasar Al-Iman ada, Kitabul Masyi, Kitab Adabil Masyi ila Shalah ini sudah tercetak. Wafatuhu rahimahullah, tuwfiya rahimahullah waskanahu al-firdausil a'la sanata 6 wa 200 wa alf min al-hijrah yaum al-itsnain akhir syahr Syawal. Sana'ul ulama alaihi qala Syekh Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani qadhi San'a. Syekh Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani ada pujian kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa qama maqamatil huda bid dalail maqama nabiyyin fi imatati batilin laqad asyraqat najd bi nuri dhiyaihi fama huwa illa qaimun fi zamanihi. Sungguh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah bangkit, ya, telah tegak bangkit pada posisi-posisi sebagai petunjuk dengan dalil sebagai memposisikan ibarat posisi seorang nabi di dalam mematikan kebatilan. Maksudnya apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, bangkit dengan membawa petunjuk dengan dalil-dalil tersebut ibarat seorang nabi yang mematikan kebatilan. Sungguh, ya, Najd pun ikut bercahaya dengan cahaya yang dibawa oleh beliau rahimahullah. Tidaklah beliau melainkan seorang yang bangkit dengan dakwah di zamannya. Qala Syekh Abdurrahman ibn Qasim la amri huwa Syekhul Islam qudwatul anam hasanatul ayyam iftakharat bihi Najd ala sairil amsar bal zahabihi asruhu ala sairi mutaqaddimi al azman wal asar lima jama'a Allahu lahu minal manaqib wal fadail, ya. Dan yang seterusnya itu semua pujian yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman ibnu Qasim. Syekh Abdurrahman bin Qasim ini pengumpul kitab Majmu'ul Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Abdurrahman ibnu Qasim. Jadi ada Abdurrahman bin Qasim, dia punya anak. Nah, cucunya si Abdurrahman ini adalah Abdul Malik Ibnul Qasim yang penulis kitab Warasatul Anbiya. Kemudian, ya, kita baca yang panjang ini terjemahnya Syekh Abdurrahman Al-Adani. Kita baca, ya. Tarjamatus Syarih Fadilati Syekh Abdurrahman Ibni Mar'i Al-Adani. Biografi Syekh Abdurrahman. Nah, ini banyak buku yang menulis biografi Syekh Abdurrahman, ya. Di antaranya kata beliau, kalau pengen lihat, ada muhadarah yang disampaikan, kata Syekh Abdullah bilang, ada muhadarah al-qaitwa fi masjidit taqwa bidaril hadits bisyahr. Ada muhadarah ceramah yang disampaikan oleh Syekh Abdullah. Wahya mabathutsah. Ada, Anda sudah dengar? Ya. Dan juga bisa lihat kitab Al-Iqduz Zahabi fi tarjamati Al-Allama Abdurrahman Ibni Mari Al-Adani li Salim Ibn Al-Khadir Al-Baydani. Dan juga Juhudu Syekh Abdurrahman Ibni Mar'i Al-Adani fi Taqrir Al-Aqidah, Risalah Doktora li Samir Ibni Fuhaid. Samir bin Fuhaid ini adalah rektor Jamiah Islamiyah yang ada di Lahaj di Aden. Beliau punya risalah doktora, ya, judulnya Juhudu Syekh Abdurrahman Ibni Mar'i Al-Adani fi Taqriril Aqidah. Ini kitab bagus tapi belum tercetak, ya, mudah-mudahan dikeluarkan cetak. Yang bagus
yang mirip seperti ini adalah juhudu Syekh Abdurrahman, juhudu Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i fi Taqriril Aqidah. Nah itu ada kita 2 jilid di maktabah ini. Yang juhudu Syekh Syekh Muqbil 2 jilid itu ana lupa kalau nggak salah risalah doktora atau risalah magister. Dan juga ijma'ul a'immah ala anna Syekh Abdurrahman Al-Adani min ulama'il ummah li Abdullah ibni Ahmad Al-Khawlani, karya Abdullah ibnu Ahmad Al-Khawlani. Ismuhu wa nasabuhu huwa Abu Abdullah Abdurrahman ibnu Umar Abdullah ibnu Umar ibni Mar'i ibni Marduf ibni Mar'i ibni Umar ibni Jam'an ibni Abdullah ibni Sa'ad ibni Umar ibni Mar'i ibni Buraik. Jadi nasab dia ke bin Buraik, ya, bin Buraik di Yaman. Yunsab ila jaddihi al-awwal. Nah beliau ini lebih dikenal dengan panggilan Syekh Abdurrahman atau Syekh Abdullah Mar'i. Wabihi ishtaharat al-usrah, sehingga dengan nama Mar'i inilah terkenal usrahnya, keluarga itu. Lianna ala Buraik kathir, karena alu Buraik itu banyak. Fashtaharat bi Mar'i litamyiz, sehingga yang masyhur dikenal dengan Mar'i. Ini orang Arab ya kawan. Kalau kita mana? Antum nama antum bapak antum siapa nih? Nama kakek antum udah nggak ingat lagi. Iya nggak ingat lagi. Wa alu Buraik qabila masyhura min qabail Yaman. Usuluhum baina Syabwah wa Yafi. Alu Buraik ini kabilah yang masyhur dari kabilah-kabilah orang Yaman. Usuluhum, asalnya mereka, asal nenek moyangnya mereka itu tinggal di wilayah Syabwah dan Yafi. Syabwah, anak pernah ke Syabwah, ke Yafi belum pernah. Ustaz Syarif yang pernah ke Yafi. Yafi itu indah. Yafi itu indah. Katanya orang-orang Yaman, anak tanya sama orang-orang Yaman, anak tanya, wanitanya antum yang paling cantik orang mana? Kata mereka 2, Son'a dan Yafi. Ya, itu orang-orang Yafi, orang Son'a sama orang Yafi. Ya, itu orang Yaman yang matanya tuh agak biru-biru, kulitnya putih. Kalau bidadarinya Yaman ya itu tadi Son'a dan Yafi. Jadi Wandi kalau untuk mau nikah cari orang Yafi sama orang Son'a. Ya. Tsumman tasharu fi iddati manatiq minal Yaman wa ghairiha. Kemudian tersebarlah kabilah Alu Buraik ini tadi di banyak wilayah. Manatik itu mantiqah, wilayah di negeri Yaman. Faminhum fi Hadramaut. Nah, di antaranya di wilayah Hadramaut. Fi Dau'an, tersebar di wilayah Dau'an. Dau'an ini tempat pusatnya madu. Di wilayah Hadramaut yang dikenal dengan Wadi Dau'an. Madu Yaman yang top itu madu yang berasal di wilayah ini tadi, Wadi Dau'an. Wa Syihr, di wilayah Syihr. Syihr itu Darul Hadis Syihr. Wal Abr, wilayah Abr. Wa fi Ma'rib, di wilayah Ma'rib. Juga di wilayah Syarurah. Syarurah ini udah mau berbatasan dengan Saudi ya. Wal Mahrah, wilayah Mahrah. Wa Salalah, Salalah ini sudah dekat wilayah Oman. Wa atrab min Oman wa dual al-Khalij, dan juga ada di ujung-ujung Oman dan wilayah-wilayah Teluk ya. Jelas? Jadi Alu Buraik ini tersebar di berbagai wilayah. Bal minhum man wasala ila shimal Afriqiya wa syarqiha wa gharbiha wa janubiha. Bahkan di antara mereka ada yang sampai ke wilayah selatan atau wilayah utara Afriqiya, wilayah timur, barat dan selatannya. Wa fil Hind, ada juga di India.
wal Hind asy-Syarqiyyah, Indonesia wa ma haulaha, dan juga ada juga tersebar di wilayah India Timur seperti Indonesia dan yang sekitarnya. Tadi Anda bilang tadi di mana? Purwokerto sama Tegal, ya. Makanya dulu Syekh Abdurrahman ini sedikit-sedikit bisa beliau bahasa Jawa, ya. Makanya dulu di antara beliau sering datang ke Indonesia, daurah di Jogja dulu sering beliau ingin mengunjungi keluarga, ya. Bibi-bibi beliau dari pihak ibu ada di Tegal, Purwokerto, itu kampung-kampung orang tuanya. Makanya di sini kata Syekh Abdullah ada di sekitar wilayah Indonesia. Makanya kemarin Syekh Abdullah itu banyak muhadharah dadakan di Jawa, ya, karena orang-orang sana ngerti, tahu dengan Syekh Abdullah ini tadi, banyak kerabat. Memang orang Indonesia asli, orang Jawa asli, ibunya beliau itu. Bahkan dulu kata Soleh Sulaimani, ana main ke rumah Syekh, kemarin Soleh cerita pas di Madinah itu, kata Soleh Sulaimani ini kan harisnya Syekh, pengawal beliau. Ana kalau main ke rumah Syekh, kadang Syekh itu masak, nyodori makanan Indonesia. Kutanya, Syekh ini makanan dari mana? Kok bukan gaya-gaya Yaman? Katanya ummi tatbah, ibuku yang masak. Ummi Indonesia, ibuku orang Indonesia. Wa jamaah min ali Buraik kadzalik, ya. Wa qad laqitu jama'atan minhum asna'a ziyarati ad-da'awiyah min fi tilkal bilad. Kata Syekh Abdullah, aku telah berjumpa dengan sejumlah orang dari Alu Buraik di tengah-tengah perjalanan dakwahku di negeri-negeri tersebut. Ya tadi beliau bilang, ya, di Indonesia. Jelas, ya? Nyebar. Jadi Alu Buraik ini perantau. Wallahu alam di Indonesia ada apakah tidak? Di Indonesia apa namanya, di Palembang. Coba antum cek. Ada enggak di sana Alu Buraik, ya? Di Kuto. Mauliduhu, lahirnya Syekh fi yaumil ahad, ya, pada hari Ahad. Bada'at mubasysyirat wiladatihi, pada hari Ahad sudah mulai tanda-tanda kelahiran. Biasanya apa? Kontraksi. Wa kanat wiladatuhu fi sa'ah al-hadiyah asyarah wa nisf, beliau lahir pada jam 11.30 Lailatul Itsnain, malam Senin, as-sadis min syahri Ramadan, tanggal 6 bulan Ramadan, li'am wahid wa tis'in wa thalathami'a wa alaf minal hijrah, lahir pada tahun 1391, al-muwafiq 24 min Oktober am wahid wa sab'in wa tis'imi'ah wa alaf fi Madinatil Mansurah ihda mudun muhafadzah Aden bil Yaman. Beliau lahir di wilayah Mansurah, salah satu kota yang ada di kota Aden, Mansurah di Yaman. Nah, nama tempatnya Mansurah. Orang-orang yang pernah belajar di Yaman tahulah, ya, di mana wilayah Mansurah, Aden. Wilayah itu tempat kami kalau dulu biasa nelpon, ada internet, warnet, tempat nelpon ke Indonesia di wilayah Mansurah. Intinya beliau lahir tahun 71. Beliau tewas sekitar tahun 2017. Berapa? Ya, kesingkatan 2017 beliau meninggal dunia. Nah, itu panjang, ya. Insya Allah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya.
insyaallah. Hari ini pekan berapa ini? Pekan kedua. Ya. Berarti insyaallah kita lanjutkan nanti pekan berikut, hari Ahad pagi insyaallah taala. Ya. Naktafi bihadzal qadar.